ada banyak informasi yang beredar. Pertama dari Kementerian Kesehatan, pernah kita lihat baik itu dari yang selebarannya ada di WA gitu ya, banyak mengatakan bahwa vaksin yang boleh masuk itu hanya Sinovac dan Sinopharm saja, plus semua. Tetapi kalau Sinovac dan Sinopharm dia harus ditambahkan dengan satu buah booster. Ini satu dari Kementerian Kesehatan. Tapi kemudian beredar lagi dari Kementerian Haji dan Umroh, itu menyebutkan bahwa Sinovac dan Sinopharm bisa masuk tanpa booster. Oke. Dan yang terakhir dari GACA, dari Otorita Penerbangan Sipil di Saudi, menyebutkan nggak perlu 2 dosis, bahkan 1 dosis aja tetap bisa masuk. Nah, prakteknya di lapangan waktu kita check-in bandara, bagaimana yang akan dilakukan oleh Saudi ya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Talk to Himpuh, para sahabat Himpuh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah hari ini adalah hari yang super bahagia karena bersama kami di sini ada tamu-tamu yang juga super istimewa. Siapa beliau-beliau nanti akan diperkenalkan satu persatu. Rekan-rekan, sahabat-sahabat Himpuh yang dimuliakan oleh Allah. Tentunya pertama sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wahdah, syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'adil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabi asma'in, amma ba'd. Tak lupa salawat serta salam tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tanpa terkecuali akan menjadi para pengikutnya yang akan mendapat syafaat kelak. Amin. Allah. Sahabat Himpuh yang dimuliakan Allah, 1 Desember 2021 adalah sebuah tonggak sejarah. Setelah 2 tahun kita menunggu, alhamdulillah pada akhirnya Indonesia diberikan kesempatan untuk bisa segera terbang direct to Saudi Arabia. Betul Bapak-Bapak ya? Betul sekali. Amin Allahumma amin. Namun ternyata tidak semudah itu. Sekarang sudah tanggal 15 Desember bahkan, dan belum juga ada keberangkatan untuk para jamaah umroh. Mengapa dan bagaimana, sebab-sebab di belakangnya kita akan kupas tuntas dalam Talk to Him di hari ini dengan tema sebentar lagi umroh. Amin. Bersama kami di sini sudah hadir Bapak Rizka Hari yang akan menjadi moderator pada acara hari ini, dan yang terhormat juga sudah hadir Bapak Andi Bermawi. Beliau adalah Presiden Director General Sales Agent Indonesia PT Ayu Berga. Jadi beliau ini adalah GSA-nya Saudi Airlines. Sahabat-sahabat luar biasa. Kita sebuah kehormatan Pak Andri bisa mampir di sini. Dan juga bersama kami sudah hadir Bapak Ihsan Sarwa. Betul Pak Firman. Sales Manager Saudi Air ya. Betul. Saya sudah kenal beliau lama, biasanya manggilnya Pak Ihsan aja. Baru hari ini saya tahu nama belakangnya, ternyata ada Sarwanya. Betul. Oke. Baik, tanpa memperpanjang waktu kami serahkan kepada Pak Rizka. Silakan Mas Rizka. Oke, baik. Terima kasih Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya podcast kita yang berhubungan dengan persiapan umroh hari ini kita bisa lakukan, dan terima kasih sekali lagi Pak Andri di tengah kesibukannya bisa datang ke kantor kita di Himpuh. Iya. Kehormatan banget buat seluruh teman-teman Himpuh di Indonesia, dan juga Pak Ihsan Sarwa. Terima kasih, selamat datang. Pak, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Firman, Pak Sekjen kita, sebentar lagi umroh. Jadi semua teman-teman travel di Indonesia, khususnya Himpuh selaku penyelenggara perjalanan umroh, sangat senang sekali. Dan untuk itu kita perlu mendapat informasi yang terbaru. Nah, beruntungnya Bapak bisa hadir gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan informasi yang valid dari orang pertama di Indonesia mengenai Saudi Airlines. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali informasi yang beredar. Karena informasi yang beredar itu berbagai macam isinya, ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B, dan kita akhirnya perlu merangkai ulang dan mempertemukan informasi ini menjadi satu, karena endingnya ada di airline sebelum kita berangkat. Dan mungkin kami ingin memberikan kesempatan kepada Bapak terlebih dahulu, Pak Andri, bagaimana persiapan penerbangan untuk umroh Indonesia dari Saudi Airlines, dan kira-kira
regulasi apa yang hari ini mungkin valid gitu ya, yang bisa di-share kepada teman-teman sehingga kita punya persiapan yang lebih matang. Silakan Pak Andri. Baik, ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Salawatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pak Rizka, Pak Firman. Ya. Tentunya juga Ketua Umum Himpuh dan para pengurus dan jajarannya, para sahabat Himpuh. Iya. Ya, dan masyarakat pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami Andri Bermawi dari Ayu Berga JSA Saudia Airlines Indonesia, ditemani oleh Pak Ihsan Sarwa, Sales Manager Saudia Airlines. Ya, kami berterima kasih sudah diundang ini ke Geraha Himpuh ya, untuk acara podcast ini. Ya, seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa kita ini akan menjelang pembukaan umroh pertama, kira-kira begitu ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah, terima kasih sekali, kami berbangga sudah hadir di sini. So kami mewakili Saudia Airlines, tentunya sangat menunggu-nunggu seperti pada umumnya masyarakat tentunya, dan ya travel agent umroh atau PPIU seluruh Indonesia saat ini ya, saat dimana dibukanya kembali ya umroh untuk negara-negara, tentunya negara Indonesia, di mana Indonesia ini baru saja dibuka ya akses untuk beribadah di tanah suci Mekah dan Madinah, yaitu saya kira dari awal bulan Desember, tanggal 1 Desember sudah dibuka. Ya tentunya berbarengan dengan negara-negara yang cukup besar ini, jumlah jamaahnya, baik umroh dan haji. Ya, yang paling tidak itu adalah Indonesia dan Pakistan. Ya, memang tapi berbagai macam persiapan tentunya seperti biasa yang kita alami waktu di luar sebelum masa pandemi ini. Pembukaan musim umroh itu tidak serta-merta dibuka ya, ada persiapan macam-macam, terutama berkaitan dengan visa ya. Jadinya mungkin itulah yang mungkin sampai saat ini dari Indonesia ini belum secara dibuka ya, secara umum dibuka. Tentunya saya mendengar kabar sih sebetulnya dari negara Pakistan dan India sudah jalan, Pak. Oke. Iya, sudah mulai masuk ya. Sudah masuk ya. Ya, Indonesia memang ya perlu konsolidasi mungkin Pak ya. Ya tentunya juga dari ya pemerintah Indonesia kita perlu hormati untuk kenyamanan kita bersama. Saya kira gitu ya. Kalau dari pihak kami Saudia Airlines, tentunya Saudia Airlines selama ini tidak sama sekali serta-merta menutup penerbangan ke Indonesia. Saudia Airlines masih tetap terbang, ya tapinya ya memang ada, kita lihat situasi dan kondisi pada saat di mana ya mungkin sesuai dengan peraturan-peraturan dari kedua negara, baik itu dari Saudi Arabia maupun dari pemerintah Indonesia, sehingga juga ada efek ke jumlah dari penumpangnya. Ya tentunya kalau Saudi Airlines ini kan ya ada komersialnya ya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada hitungan-hitungan tertentu di mana saat Saudi Airlines itu
bisa mengoperasikan penerbangan atau tidak gitu. Saudi bukannya unlimited Pak uangnya Pak? Masya Allah. Maunya Pak. Karena kan Ya, Saudi mungkin Saudi Arabianya ya. Tapi kalau Saudi Arabian Airlines itu memang kan komersial ya. Oke. Jadi secara perusahaan pasti ada keuangan dan ya pemikiran sendiri lah, pertimbangan sendiri. Kebijakannya itu dari top pimpinan dari Saudi Airlines gitu ya. Ya kalau untuk Indonesia saya kembali lagi sebetulnya sebelum pandemi ini kita bisa katakan bahwa ada 40 penerbangan seminggu ke Indonesia. Wow. Ya itu terdiri dari 28 penerbangan ke Jakarta. Dari Jakarta mungkin ada 3 tujuan, Jeddah, Riyadh dan Madinah. Gitu ya. Kemudian dari kota lain di Indonesia itu ada Surabaya dan Medan. Di Surabaya sebelum pandemi itu ini sebetulnya flight terakhir sebelum suspend. Jadinya sebelum penutupan umroh itu dari Surabaya itu waktu itu ada 8 penerbangan seminggu gitu. Dan sisanya itu dari Medan sebanyak 4 penerbangan seminggu. Namun ya sejak kita tahu juga sejak Februari 2020 lalu pemerintah Saudi Arabia menetapkan kebijakan bahwa penutupan umroh serta merta jadinya tentu saja karena ya penumpang dari Saudi Airlines ini memang tujuannya ke Saudi Arabia yang ya memang banyak untuk umrohnya ya drop itu jumlah penumpangnya sehingga mengakibatkan penurunan juga frekuensi penerbangan gitu. Sekarang jadi tinggal berapa Pak seminggu? Tergantung dari bulannya ya. Kalau Februari itu masih sempat Ada per bulan 27 flight, jadi hampir daily. Januari Februari kita sudah mulai berangsur normal. Tapi untuk Desember ini kita cuma 3 kali seminggu, in total dalam sebulan ada 14 flight. 14 flight dalam bulan Desember ini ya. Sebetulnya yang saya sudah katakan ada 28 slot penerbangan Saudi Arabian Airlines ke Jakarta, hanya Jakarta saja. Tapi ya karena jumlah dari penumpang yang tidak terlalu terlalu banyak, jadinya dikurangi sehingga ya ini. Jadi saat ini ada 3 penerbangan seminggu. Gitu. Sebetulnya untuk Saudi Airlines siap kapan aja kalau untuk menerbangkan jamaah atau penumpang ke Saudi Arabia itu insya Allah Saudi Airlines itu siap melayani. Ini kita tunggu Pak Rizka ya. Iya, yang paling penting ya. Garis bawahnya siap. Iya. Oke Pak, kita langsung masuk ke dalam lagi nih. Jadi kalau dari informasi yang beredar di tangan kita para penyelenggara umroh maupun di masyarakat, ada banyak informasi yang beredar. Pertama dari Kementerian Kesehatan, pernah kita lihat baik itu dari yang selebarannya ada di WA gitu ya, banyak mengatakan bahwa vaksin yang boleh masuk itu hanya Sinovac dan Sinopharm saja, plus semua. Tetapi kalau Sinovac dan Sinopharm dia harus ditambahkan dengan satu buah booster. Ini satu dari Kementerian Kesehatan. Baik. Tapi kemudian beredar lagi dari Kementerian Haji dan Umroh itu menyebutkan bahwa Sinovac dan Sinopharm bisa masuk tanpa booster. Oke. Dan yang terakhir dari GACA, dari Otorita Penerbangan Sipil di Saudi menyebutkan nggak perlu 2 dosis, bahkan 1 dosis aja tetap bisa masuk. Nah, prakteknya di lapangan waktu kita check-in bandara, bagaimana yang akan dilakukan oleh Saudi ya Pak? Baik, terkait mengenai vaksin, sementara ini kami yang dapatkan informasi ya tentunya dari yang tadi Pak Rizka katakan, GACA, General Authority Civil Aviation, itu mengatakan bahwa ya tentunya ada 3 kategori ya. Yang pertama yang vaksin yang di-approve oleh pemerintah Saudi Arabia, yaitu adalah 4 sekawan itu ya. 4 sekawan ya itu.
mungkin saya bisa katakan ya. Iya. Yang Pfizer, kemudian Moderna, Janssen sama AstraZeneca. Itu karena sudah di-approve, itu tidak perlu karantina. Oke. Ya, tidak perlu karantina. Sebelumnya ya hanya ada 2 sebetulnya ya, jadinya kalau misalnya di sana divaksin itu hanya 3 hari. Tapi yang saya terbaru ini, yang 4 itu, vaksinasi 4 itu tidak perlu karantina. Gitu. Yang kedua kategori itu any kind of visa ya Pak ya? Any kind of visa. Iya. Sebetulnya ya umroh ini kan in general adalah orang asing selain yang tinggal di Saudi Arabia, yang masuk ke Saudi Arabia secara general ya. Kedua kategori yang punya vaksin komplit itu adalah 2, Sinovac dan Sinopharm. Itu memang harus dibutuhkan booster. Sementara itu yang kami terima ininya ya, informasinya. Dan diperlukan karantina. Selama 3 hari. Walaupun di booster. Walaupun di booster. Iya, di booster gitu ya. Itu harus karantina. Ya, ini juga karantina yang harus karantina institusional. Atau institutional karantin. Jadi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Berapa hari tadi Pak? 3 hari. Oh 3 hari. Iya, 3 hari jadi sudah ditetapkan lokasinya di mana dan akomodasinya di mana. Itu sudah ada. Ya tentunya lokasi ini adalah lokasi di mana ada bandara internasional. Jadi masuk ke Jeddah ya ada di Jeddah. Kalau masuk ke Madinah di Madinah dan seterusnya. Jadi kalau jamaah turun Jeddah, kemudian dia pengen ke Madinah harus karantin Jeddah dulu. Karantina dulu. Ya. Menarik. Ya. Pada intinya ya international gate. Begitu masuk ke negara itu ya harus istilahnya diselesaikan di situ dulu sebelum masuk ke dalam negeri Saudi Arabia. Kemudian yang ketiga kemungkinan yang tidak vaksinasi ya. Ya kalau atau misalnya vaksinasi tapi tidak ada sertifikat. Tidak bisa menunjukkan sertifikat. Masih tetap bisa orang Indonesia masuk untuk kategori itu, tapi harus ada vaksinasi lebih lama ini. Karantinnya. Iya. Karantinanya lebih lama selama 5 hari. Iya. Menarik nih Pak Rizka ya. Artinya ketika jamaah terbang tanpa vaksin diizinkan dari Indonesia? Nggak ada screening di sininya? Ya sebetulnya. Sebetulnya ini dari peraturannya dari GAKA ya. Bunyinya seperti itu. Gitu. Tapi tentunya ya kita lebih amannya ya tentunya pasti ada vaksinasi gitu. Jadi saya simpulkan bahwa enggak vaksin atau sertifikat yang tidak terbaca atau baru 1 kali vaksin gitu ya, dia tetap bisa terbang, tapi karantinanya selama 5 hari. Saya mau nanya lebih tajam lagi, persiapannya seperti apa apabila ternyata di tempat waktu di Saudi itu yang sertifikatnya tidak bisa terbaca? Apakah memang peralatan dari Saudi sudah disiapkan pada saat di Jakarta atau di sana baru diketahui? Baik, ya. Ini saya kira hasil dari tentunya diplomasi dari Ibu Menteri Menlu dan Bapak Menteri Agama ya. Jadinya tentunya Indonesia ini kita punya aplikasi Peduli Lindungi. Nah, yang ini yang saya ketahui itu sudah atau sedang disinkronkan dengan aplikasi serupa di Saudi Arabia yang disebut Tawakalna gitu. Jadinya begitu ketibaan di Saudi Arabia tentunya nanti akan dicek melalui aplikasi Peduli Lindungi yang dimiliki oleh setiap penumpang atau jamaah. Jadi based on dari aplikasi yang ada di handphone masing-masing aja ya.
Oh, ini cukup menjawab nih Pak ya, karena kita paling takut di situ kan sampai di sana. Bahkan barcode-nya itu, QR code-nya itu akan disinkronkan lah seperti itu ya. Jadi supaya bisa langsung dibaca. Boleh saya bilang lebih bagus pihak penyelenggara mencetak semuanya itu ya Pak. In case handphonenya mati atau lain sebagainya, itu jadi punya alternatif solution. Mungkin ya kalau sebetulnya ya kami dari pihak airlines ini juga kan hanya menyampaikan apa yang ya sebagai peraturan atau regulasi dari pemerintah. Itu secara teknisnya mungkin Pak, dalam artian kita kan juga belum ada jamaah umroh yang berangkat nih. Nah kita secara teknis belum tahu bagaimana perlakuannya pada saat nanti tiba di Bandara Jeddah. Nah tapi kalaupun penumpang umum yang sudah berangkat sekarang, intinya kalau kata teman-teman di airport, di station kita, as long as dia punya paket karantina institusi confirm dan sudah terlink dengan tiketnya dia di webnya atau tiket di sistemnya itu pasti akan diterima on board. Dan alhamdulillah so far sejauh ini tidak pernah ada masalah atau deporti lah ya, ibarat kalau di ibarat kayak gitu. So far kebanyakan seperti itu. Once tiket dia sudah issued, karena kebanyakan market kita yang balik ini kan Igoma, sebelum ini atau worker yang pada kembali ke Jeddah lagi, itu as long as dia punya paket karantin, sudah beli di saudi.com atau di official web kita Saudi by Holiday, disinkronkan ke tiket, biasanya nanti di cross check di teman-teman di check-in counter. Once itu dia nongol OC-nya, ya kalau kata orang Arab mafi muskilah. Tinggal masuk Berarti aja. si sertifikat vaksinnya no issue dong? No issue Pak. Kalau yang sekarang ini, yang sekarang ini jadi hanya terbagi dari kalau menurut info dari teman-teman airport ini di luar yang jamaah umroh Pak ya, yang sudah berjalan ini. Jadi yang sudah 2 kali vaksin di Saudi dengan yang valid vaksin di Saudinya itu harus menyertakan aplikasi Tawakalna pada saat check-in, karena di situ tempat di-download semua required documents. Jadi dia tidak perlu pakai karantina, alias masuk tanpa karantina. Dan di Tawakalnanya itu sudah ada notifikasi lah. Iya, betul. Jadinya immune misalnya gitu ya. Atau completed dosis. Iya, betul. Tapi di situsnya Saudi Air disebutnya bukan imun, Dungeon. Coba dicek Pak. Masa? Iya. Kadang-kadang dia imun, kadang-kadang kok jadi Dungeon. Berubah bahasa ya. Iya. Seru tuh. Artinya Pak Iksan, jadi kalau dia mau berangkat kemudian dia punya vaksin tipe, katakanlah dia sudah punya tipe Sinovac, jadi dia langsung booking aja untuk yang 3 hari karantin, gitu ya. Nah, in case terjadi sampai di sana tidak bisa terbaca, itu nanti dia tinggal atur sendiri untuk penambahan jadi 5 harinya. Betul, karena sudah di screening pada saat di check-in sini. Karena tapi pada prakteknya sekarang pun yang ini lagi-lagi di luar jamaah umroh yang sudah berangkat ini, paket karantina yang ada di web kami itu minimal 5 hari. Jadi udah di setting harus 5 hari. Betul, jadi walaupun 3 hari dipakainya gitu. Walaupun 3 hari ataupun walaupun di situ di-mention ada yang 3 hari, karena ada beberapa tidak sinkronnya antara Kementerian Umroh dan Hajj dengan juga GAKA. Nah, di GAKA tersebut 5 hari Pak ya, di Kementerian Umroh dan Hajj. Nah, disebut itulah ada hari. klasifikasi yang 3 hari. Kami sebagai carrier atau airlines atau maskapai penerbangan mengacu kepada regulator GAKA. Karena yang menaungi penerbangan sipil dari resiko lebih sulit lagi di lapangan ya. Betul. Tapi saya cek semalam dia sudah ada loh paket karantina 3 harinya. Nah, berarti kayaknya udah mulai sinkron. Okay. Jadi udah mulai satu suara antara GAKA sama ini. Jadi kayaknya kalau itu berarti akan diaplikasikan kemungkinan besar dalam waktu dekat ini yang sudah ada tabelnya itu yang tadi disebutkan oleh Pak Andri. Oke. Baik. Sekarang saya mau masuk ke yang situasi sendiri kalau di Saudi tuh Pak Andri, bagaimana sih resiko Omicron? Iya, karena kita sekarang nih udah masuk di wilayah itu dan ketakutannya tuh bikin apa ya, kita jadi sulit bergerak gitu. Saudi sendiri melihatnya seperti apa? Ya Pak ya. Mungkin sebelum dijawab saya ngingetin sering-sering lihat kamera ya. Baik, kalau Omicron ini memang yang momok buat kita bersama ya. Katanya betul Pak Firman, katanya. Ya tentunya, tapi kalau misalnya ya kita lihat
kita harus memperhatikan dari ini ya, dari regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi. Tapi sampai saat ini sih sebetulnya kalau Omicron itu belum ada, ya sejauh ini belum terlalu banyak. Belum ada kasus di sana. Belum banyak pengaruhnya gitu ya. Mungkin sudah dengar dari media. Memang sudah ada di Saudinya, tapi saya kira sih kita tahu semua bahwa pemerintah Saudi untuk melindungi warga dan negaranya ini ya masya Allah sangat ketat ya jadinya. Dan juga dari nakesnya ini kan ya cukup cukup profesional dan sangat sigap lah gitu ya kira-kira itu. Jadinya mudah-mudahan sih Omicron ini hanya ya berlalu saja. Amin. Nah, kalau di atas pesawat sendiri Pak Andri, bagaimana nakes yang disiapkan oleh Saudi untuk kita menghindari misalnya cerita masa lalu turun sampai darat yang tadinya PCR-nya negatif jadi positif tuh. Okay. Kalau mengenai di Saudi Airlines-nya sendiri, tentunya ya pesawatnya sendiri sudah dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara dengan menggunakan filterisasi HEPA filter ya, yang artinya dalam berapa lama itu berputar dan itu selalu difilter sehingga ya insya Allah yang udara yang kita hirup di kabin pesawat itu masih tetap ya bebas bakteri dan virus. Karena HEPA filter itu memang kan berapa kali pada saat sebelum take off, sebelum on board itu HEPA filter diputar. Jadi pada saat di udara itu udara sudah sangat bersih. Pada saat landing juga sebelum on board lagi diputar lagi HEPA filternya. Sehingga yang keluar adalah air fresh saja terus. Maksudnya udara yang segar tanpa ada bakteri ya insya Allah tidak ada virus juga. Nah, lagi pula kita juga sudah dianugerahi dengan kategori Diamond dari Apex Association Passenger Experience. Nah, jadi itu suatu lembaga survei di mana berarti untuk flight health atau kesehatan dalam satu pesawat itu very health kita sudah dianugerahi dan kategori Diamond. Untuk kesehatannya sudah disertifikasi sehingga ya memenuhi kriteria untuk mendapatkan ya level Diamond. Sehingga levelingnya tuh gimana tuh Pak Andri? Lebih dari 5 bintang lah kira-kira gitu. Jangan-jangan Diamond yang paling bawah. Kan Diamond lebih dari batu mulianya. Ada yang lebih keras lagi batu bara. Ya artinya baik itu yang tadi yang diceritakan mengenai HEPA filter maupun itu krunya itu sudah semuanya dengan menggunakan tentunya APD ya kalau bahasa Indonesia. Kita bisa buka masker di atas pesawat Pak? Disarankan masih tetap ya pakai ya, tentunya juga untuk kita pribadi, untuk penumpang pribadi menjaga kesehatan. Tapi dari pengalaman dari seluruh Saudi yang begitu landing di Jeddah katakanlah begitu, ada gak kejadian negatif begitu sampai di sana ternyata positif di luar dari untuk yang dekat-dekat sekarang ini Pak, setelah dibukanya kembali bordernya. Alhamdulillah sih so far dengan makin diperketatnya, semakin terusnya ada penunjukan untuk beberapa rumah sakit yang hanya bisa provide PCR, itu mungkin memagari yang akhirnya alhamdulillah sampai sekarang itu pada saat yang landing di sana juga langsung dijemput untuk dikarantin pakai hotel dan yang institutional karantin. Itu so far kita belum ada dengar kabar kasus yang dari Indonesia ada yang terinfeksi atau gimana atau positif. Sebaliknya yang ke Indonesia? Sebaliknya ya kalau ke Indonesia kan ada beberapa kategori ya. Kalau dalam artian diplomatik itu untuk masuk dengan peraturan Satgas kita kan boleh melakukan karantina di rumah. Termasuk waktu itu country manager kita kan Pak. Pulang dari sana kita harus karantina dulu segala macam. Ya alhamdulillah so far sih tidak ada. Kalau yang dari Saudinya ya. Zero kasus semua. Zero kasus dari Saudi maupun masuk ke Indonesia. Betul. Terus praktisnya sendiri waktu kita sampai di Saudi, katakanlah di Jeddah dan Madinah, itu peserta melakukan PCR dulu di bandara seperti di Indonesia gitu atau
gimana bisa diceritain nih Pak Iksan? Kalau masuk ke institutional quarantine itu otomatis tentunya PCR ya? Ya, PCR pada waktu kedatangan. Kemudian yang kedua itu nanti setelah hari kelima. Gitu. PCR lagi. Pas keluar dari karantin ya. Iya, tergantung. Kalau misalnya masih ternyata positif ya berarti lanjut. Nah, artinya bisa 3 hari, bisa 5 hari kan? Ya kalau misalnya positif mungkin ada pengenangan khusus ya. Nah, maksud saya untuk umroh kan katanya karantina hanya 3 hari. Ya. Kalau yang Sinovac ya. Yang Sinovac ya. Betul. Berarti 3 hari dia PCR lagi. Betul. PCR hari ketiga PCR. Kalau negatif langsung bisa melakukan atau kegiatan atau mungkin dalam hal ini ya kan kita ketahui institutional quarantine itu kalau masuk ke Jeddah itu di Jeddah dan itu ya berarti bisa masuk ke Mekah gitu. Begitu kita turun kemudian langsung pemeriksaan PCR, kemudian hasil langsung keluar dalam waktu 2 jam juga sama seperti Indonesia gitu ya Pak ya. Kira-kira. Jadi ada waktu tunggu, jadi kita punya persiapan juga di dalam penyelenggaraan waktu menceritakan ke customer kita. Nah, kalau yang di luar dari vaksin yang kita pakai, kalau yang 4 sekawan ini dia tetap PCR juga atau dia nggak perlu PCR? Sebetulnya sih diperlukan itu adalah rekor ya. PCR, jadi sebelum keberangkatan itu sudah ada PCR sertifikat. Oke. Ya. Jadi yang dibawa dari Indonesia aja cukup kalau yang 4 itu. Iya. Jadi 72 jam sebelum keberangkatan ada PCR. Gitu. Pak Andri hanya kurang yakin nih. Kurang yakin ya. Tolong diyakinkan Pak. Jadi pas landingnya ini nih. Sementara ini yang informasi yang kami tanpa terima PCR itu, ya? soalnya saya juga belum pernah kesana. Okay. Belum pernah. Masalahnya omongan Bapak kita pegang. Ini kan bukti lagi perihal teknis umroh Pak Firman. Karena kan kita belum pernah untuk memberangkatkan walaupun grup perjalanan apa-apa. Jadi kalau yang passenger biasa memang kita jarang sekali ya yang notabene dapat 2 dosis di Saudi yang harus dimasukkan ke aplikasi Tawakalna. Tapi menurut informasi yang sudah 2 kali vaksin di Saudi itu kan bebas karantina. Tidak usah beli paket karantina dan tidak usah PCR juga. Dan tidak usah langsung. Pokoknya free karena dipegangnya yang 72 jam PCR yang dilakukan pada saat sebelum berangkat itu. Jadi keuntungannya tuh bukan hanya karantin, no PCR juga. PCR juga. Melalui karena ikan palit dan karena sampai kesini kan sudah dipagari sekali tuh. Akhirnya kemarin Gaka juga mengeluarkan 3 rumah sakit. Iya. Tiga 3 rumah sakit. 2 rumah sakit 1 lab. Nah, 2 rumah sakit 1 lab dan alhamdulillah salah satu labnya juga tersebar di seluruh Indonesia. Mana-mana, ya. Alhamdulillah. Boleh nyebut merek Pak, nggak usah. Boleh. Karena nanti ada tagihan takut. Saya tinggal lagi maksudnya. Ya, alhamdulillah itu juga itu yang sudah diperkecil dan berarti menjadi suatu garansi kan. Jadi si lab ini bertanggung jawab kepada negara bahkan gitu. Iya. Baik. Pak, saya mau tanya lagi yang khusus sekarang ini untuk tanggal 23 Desember buat teman-teman sahabat info yang mau berangkat ya. Ini kan mungkin sudah disosialisasikan juga oleh pemerintah, dalam ini Kementerian Agama mungkin sudah menyampaikan ke Saudi ya. Ada one gate policy yang akan dilakukan. Treatmentnya seperti apa sih Pak? Jadi bagaimana ketika kita sampai di bandara, apakah kita melakukan check-in lagi atau semua udah dilakukan dari Pondok Gede semua? Mungkin Bapak udah dapat udah punya planningnya seperti apa sekarang? Baik, ya kami memang sudah dihubungi oleh pihak Kementerian Agama. Sudah terjadi komunikasi berarti ya? Sudah ada. Bahkan sebetulnya ya nanti setelah ini kita juga ada meeting lagi ya. Untuk kesiapan dari penerbangan untuk melayani umroh perdana ini. Ya kalau untuk check-in dan baik itu penumpang maupun barang, ya karena ini sifatnya penerbangan reguler itu dilakukan di bandara. Di terminal. Di terminal 3 seperti biasa, seperti layaknya penumpang reguler biasa. Artinya pihak Saudi Air menolak untuk melakukan check-in di Wisma di asrama haji maupun di terminal VIP 1. Sebenarnya ya ini kan terkait dengan banyak
instansi ya. Apakah itu dari OIC dan lain sebagainya. CIQ-nya dan segala rupa itu sangat terkait ya. Jadi ternyata bukan hanya Saudi Airlines. Tidak mudah ternyata ya. Betul, Pak. Tidak mudah atau berbiaya, Pak? Dua-duanya. Okay. Jadi yang tanggal 23 itu penerbangannya reguler, artinya ada peserta di luar dari grup umroh ini kita juga? Sebetulnya terserah dari, atau kita sebetulnya sedang menunggu ini menunggu dari finalnya dari pihak PPIU atau asosiasi atau dari Kemenak. Gitu. Kalau kita secepatnya itu mendapatkan jumlah penumpang yang pasti full, dalam hal ini mungkin kita bisa katakan sekitar 400 penumpang, itu kita akan sediakan, kita berusaha untuk menyediakan penerbangan khusus. Jadi nggak di mix ya, nggak dicampur tidak di mix ya. Tapi tetap check in barang dan normal lewat terminal. Tapi artinya satu pesawat itu bisa dilakukan secara full. Pak Rizka, kita mundur sedikit nih. Kan biasa kita kalau terbang ke mana-mana kan, contoh yang agak jauh sedikit Bali ya. Di pesawat kita dikasih makan tapi nggak boleh dimakan. Nah, Saudi gimana nih? On board ya. Kalau on board ini kan panjang nih terbangnya. Apa cuma diliatin makanannya atau gimana? Enggak, Pak. Tentunya ya kita menyediakan packaging khusus lah gitu ya. Jadi tidak seperti biasanya kalau kita terbang sebelum pandemi ya, tidak dalam masa pandemi, itu kan dalam keadaan mungkin ada yang terbuka gitu. Tapi ini semua di seal ya, jadinya mungkin itu tidak dibuka dari dapur cateringnya itu udah di seal, jadi dimasukkan ke dalam pesawat untuk disajikan ke penumpang, itu semua masih dalam keadaan seal. Gitu ya, jadi disajikan. Dia dikasih batas waktu makan nggak? 10 menit gitu. Kayak di pesantren. Sepertinya sih tidak ya. Yang normatif aja ya. Kira-kira makan berapa menit sih gitu ya. Jadi kami dari airline cuma memastikan bahwa makanan yang akan disajikan adalah makanan yang higienis, yang tidak terkontaminasi, steril ya. Tanpa mengurangi rasa ya. Tanpa mengurangi rasa. Itu yang paling penting Pak. 9 jam Pak soalnya. Dan selera mungkin ya. Tentunya makannya tanpa masker. Oh iya. Itu jadi catatan Pak Rizka. Ya, bisa dibuka dulu sebentar untuk makan, kemudian nanti ditutup lagi. Artinya normatif lah ya. Normatif. Kan dalam bayangan saya mungkin yang tengah tutup masker, ini makan gantian itu enggak ya? Tidak Pak, bahkan tidak ada social distancing, kita full capacity. Tidak ada pengurangan Kayaknya dari awal begitu ya, kalau untuk internasional ya? Iya, full capacity kita. Nah, lanjut lagi nih mengenai sesudah tanggal 23 kan kalau saya lihat info yang beredar, travel udah bisa mulai melakukan penerbangan lagi ya. Nah, untuk posisi yang seperti ini bagaimana Saudi Indonesia menyiapkan penerbangannya, Pak? Bagaimana berapa penerbangan? Kalau sekarang kan 14 selama di Desember, setelah itu akan seperti apa kira-kira, Pak? Baik, itu kita akan tentunya kita lihat dari demand dari ini ya, masyarakat atau tentunya dari travel agent, PPIU di Indonesia. Ya kalau memang demand dari masyarakat itu besar, animonya besar, itu tentunya kita akan perhatikan lagi, kita akan tambah frekuensi. Ya, sehingga kapasitas besar lah gitu ya. Maunya sih 4 kali sehari lagi Pak ya. Maunya 4 kali sehari. Secepatnya. Kita dari airline pengen buru-buru 4 kali sehari lagi. Kita mau nyerangnya harganya gimana sekarang? Baik ya, mengenai harga sebetulnya apa? Ya sebetulnya kita ada harga khusus ya untuk grup yang kita sebetulnya sudah di launch ke TV11 ya. Enggak, 8 Pak. Oh, 8 malah. Jadi minimum 8 itu sudah dihitung grup.
Ya, grup untuk betul, booking Pak. prosedur baru sekarang Saudi 8 yang kita ya? bisa launching Hanya sekarang 8. Iya. 8 packs ya? Ya, 8 kita packs. kategorikan grup. Oke. Dan ini masa promo ini Pak nih. Iya. Promonya cuma sehari. Ya, insya Allah sampai akhir Desember. Akhir Desember, ya. Akhir Oh, Desember. Ya. menarik. Untuk periode terbang itu sampai akhir Februari. Oh, oke. Shootnya sampai dengan 31 Desember, Betul. terbangnya sampai akhir Iya. Februari. Akhir Februari. Dengan Itu harga mungkin udah ada promonya juga. Kita bisa mention di sini nggak apa-apa? Boleh, nggak apa-apa. Kita kan juga udah publish harganya. Iya, iya. Untuk, Oke, untuk iya. grup minimal 8, ini berlaku untuk semua grup Jakarta Jeddah Jakarta. Oke. Itu 10.400.000. 10.400.000. Oh, oke. Oh ya, sama dengan yang saja. dikirim itu ya? Iya. Udah sama teks-teks semua All ya. in. All in ya. Tapi mohon maaf kan tetangga sebelah pakai FOC, tapi kita nggak ada FOC. Oh, oke. Tapi kalau dihitung-hitung secara keseluruhan yang pasti jauh. No FOC ya. No Iya. FOC. Kecuali untuk himpu denger-denger ya. Landry. Kenapa kita apa namanya promo ini ya, ini harga yang sangat spesial nih, Iya, Pak. iya, Sangat iya. spesial. Pak, ini kenapa Jeddah aja? Kenapa Madinahnya nggak dikasih juga? Biar tercentralize gitu dulu. Iya, sementara ini memang belakangan ini kan memang ada pembatasan untuk bandara yang dibuka di Saudi Arabia ya. Oh, oke. Dan juga, Yaman juga ya karena demand dari Indonesia ini kan belum terlalu besar. Ya mungkin bisa dibilang sangat kecil sekali karena banyak beberapa tipe penumpang yang bisa berangkat ke sana. Tapi insya Allah kalau misalnya mungkin nanti ada umroh dan secara reguler rutin, Bisa jadi akan dibuka itu. Bisa Insya jadi. Allah. Pasti dibuka Pak kalau untuk mengakomodasi. Kalau ternyata Ya, umroh ya, ya. permintaan makin banyak untuk Madinah, Insya Allah kita langsung buka. Oke. Itu karena slot sendiri seperti kata Pak Andri, slotnya kita masih aman. masih ada. Oh, ya. Flight sehari. 4 sehari Insya Allah. itu termasuk Medina. Termasuk Ada Madinah. juga. Berapa Oke. seat Pak satu kali terbang? Sebetulnya ya tergantung dari tipe pesawat, tapi rata-rata itu ada 381 economy class atau cash class kita sebutnya, 30 bisnis. Kelas. Jadi total 411 ya, 411 seat. Gitu. Kemana kita kalau mau booking nih Pak untuk yang harga 10.400 ini? Nah, ini sepertinya mungkin ya tentunya teman-teman atau sahabat ibu sudah tahu, mudah-mudahan sudah tahu dan ya kita bisa sebutkan kantor kami itu ada di Menara Imperium lantai 6. Di situ ya kami insya Allah kita akan sudah siap sedia lah di sana ya. Ini juga ada, makanya ada Pak Ihsan di sini Sales dari manager sales ya. dan Oke. timnya juga sudah Pak. siap Ya. begitu. Dan kita juga sebetulnya ada tambahan ini Pak Rizka, Pak Firman. Ya. Itu mungkin dari teman-teman PPIU ini mungkin kita ada sedikit baru ya. Kita ada layanan online-nya nanti nih, gitu, yang sebutnya Asik gitu ya? Aksis. Aksis. Agents Portal gitu. Oke. Ini untuk apa? Sebetulnya untuk mulai dari permintaan, kemudian nanti pembukuan yang sudah confirm itu sudah bisa dilihat di layar monitor masing-masing melalui internet, gitu ya. Dan juga hingga ada pembayaran dan akhirnya isu tiket semua Lewat melalui sistem itu ya? Sistem itu. Nah, Ini hanya PPIU aja yang punya akses itu Pak atau sebenarnya nggak harus ya? tidak harus. Jadi semua travel agent tapi yang bukan yang umum ya, bukan yang Oke. dari Artinya perusahaan lainnya. X6 ini Aksis. ini untuk grup booking. Kira-kira begitu. Oke, Ya. berarti nggak live ya? On request gitu, tapi Iya, Pak. disistemkan gitu ya? Disistemkan. Open Betul, Pak. API nggak Pak Andri? Ya, Info tertarik nih Pak. Open API kayaknya susah Pak. Gitu ya? Soalnya dari pengalaman saya juga di mana-mana, even though itu OTA, online travel agencies itu yang ada, yang existing sekarang yang besar-besar itu, yang Unicron itu tidak langsung mencolok langsung ke API-nya airlines. Betul. Itu nggak ada, karena memang kan di dalam itu inventory sangat kritikal. Ya. Ya. Tapi jangan khawatir, ini sales team juga akan siap siaga 25 jam sehari. Wih, 25 jam selama ya? 8 hari. Oke. Maksudnya kapanpun Saking siapnya saking ya. siap ya, kapanpun mau ditanyakan apa misalkan ketersediaan seat tanggal berapa segala
segala macam kita siap menjawab. Jadi monggo coba aja Pak Firman, WA siapa jam 10 kalau masih melek, jam 11 pasti dibalas. Jadi tenang, itu salah satu komitmen daripada teman-teman tim sales. Jadi saya juga tidak pernah melarang dari tim sales untuk memberikan nomor pribadinya ke teman-teman travel agent, terutama untuk teman-teman di Himpu, sahabat Himpu ini. Jadi saya mengharuskan kalau misalkan travel agent minta untuk nomor pribadi, kasih, karena itulah relationship yang terjadi nantinya di situ. Insya Allah saya tambahan, tambahan ya dengan akses ini, dengan akses ini, ya Insya Allah layanan kita lebih baik lagi. Jadi bahkan mungkin dari travel agent ini, teman-teman dari sahabat Himpu itu tidak perlu sebetulnya datang keluar dari kantornya. Cukup dari HP cukup aja. Dari HP atau dari laptopnya ya masing-masing. Tapi tentunya kita yang mungkin akan mendatangi gitu ya. Pasti. Untuk silaturahim tentunya. Contohnya di Al Jazeera ya Pak ya. Bisa Pak. Oke Pak, untuk perkembangan bisnis ke depan, kira-kira dari Saudi Indonesia sendiri melihatnya seperti apa peluang di Indonesia atau secara global, bagaimana permintaan umroh secara umum di dunia? Karena kita juga sebagai PPIU juga harus melakukan survei sebenarnya bagaimana kekuatan customer existing kita, kapan mereka mau umroh, dari sisi kesiapan, kekhawatiran dan sebagainya, tapi juga dari sisi bisnis mungkin secara worldwide Saudi mungkin sudah mempetakan juga. Bisa ceritakan forecastnya dari Saudi seperti apa? Ya baik, Saudi Airlines ya tentunya ya menobatkan diri sebagai airlines ya tentunya bukan hanya untuk umroh atau umroh flight saja, tentunya secara umum gitu ya. Bahkan Saudi Airlines sudah mendapatkan 5-star airlines dari Apex itu ya. Ya, bukan hanya tadi yang kita bicarakan mengenai kesehatannya saja yang kategori Diamond, tapi secara layanan itu sudah ada 5-star airlines dari Apex gitu. Dan tentunya ini menjadi modal bagi Saudi Airlines untuk meningkatkan tentunya penumpang, kapasitas dan penumpang. Selain Indonesia, tentunya di negara-negara di Asia, di Eropa, Afrika, Timur Tengah apalagi, dan juga Amerika sudah terbang. Jadinya selain umroh, penumpang Indonesia itu bisa tentunya pergi ke Eropa, Amerika menggunakan Saudia dengan layanan yang tadi 5-star airlines ini. Dan tentunya sebagai tambahan ada program khusus untuk pelayanan on board di Saudia itu, namanya itu Top 5. Ya, Top 5 ini seperti penumpang itu akan merasakan sebagai kalau di bistro gitu ya, di restoran itulah gitu. Semacam itulah gitu ya. Top 5 ini. Khusus kelas ya? Enggak, semua kelas, semua kelas. Jadinya ada perubahan gitu ya. Di optional gitu ya. Optional. Iya. Oke. Terkait ini kali Pak, kan kita sering dengar digadang-gadangkan yang Vision 2030 betul. Dari Muhammad bin Salman ini. Nah, termasuk kami dari maskapai atau flight carrier-nya Saudi sendiri dituntut untuk berubah, dalam artian berubah merubah cara lama ke cara baru. Di situ juga mereka tidak mau, kami dari head office juga lihatnya udah kalau market umroh memang ini sudah berjalan just only maintain, tapi kami dituntut untuk berimprovisasi. Jadi di luar segmentasi. Nah, ini juga suatu kesempatan buat teman-teman sahabat Himpu juga, di mana tadinya kalau misalkan sekarang umroh lagi agak susah, nah ini kita lagi banyak buka lahan baru. Dalam artian lahan baru ada namanya Beyond Destination. Nah, kita bisa ciptakan halal tour segala macam ke Eropa, ke seluruh negara Eropa atau masuk ke Istanbul segala macamnya dengan Saudi, yang pasti kita akan akomodasi dengan harga spesial. Nah, kemarin juga sempat ada perbincangan di keputusan sebelumnya juga tentang masalah Six Freedom ini, kita bisa akomodir misalkan ada penerbangan series itu dengan harga yang sangat-sangat spesial. Nah, lagi pula sekarang juga Saudi sudah berkembang,
ada beberapa tujuan wisata di Saudi kayak kemarin jadi udah banyak konser, ada Formula E1, terusnya ada winter season khusus untuk Saudi. Di situ memang semuanya diekspor. Nah, kita sebagai flight carrier adalah tonggak yang paling kuat untuk menjadi carrier. Dalam artian kita punya koneksi destinasi network untuk domestik yang paling kuat. Kita juga untuk internasionalnya juga insya Allah kita sedang berkembang. Jadi kita siap menerima tantangan nih. Nah, jadi gimana nanti kita tinggal berkolaborasi aja. Produk apa sih yang bisa kita cuatkan di luar umroh juga. Betul. Saya kira nih gayung bersambut nih Pak. Iya, memang saat ini kita kan udah lama nih kita nggak jalanin umroh. Betul. Teman-teman PPIU banyak bikin program ke Turki. Karena satu-satunya yang paling open yang dan buka. yang agak yang nggak takut Omikron juga, yang nggak repot gitu. Dan saya pikir permintaan umroh plus Turki juga banyak, betul. Pak. Banyak dan menjadi solusi buat kita. Betul. Pertama, customer kita juga mungkin terbatas dari sisi dana, dari sisi waktu, belum lagi resiko karantina. Jadi kalau bisa sekali jalan sudah bisa kita dapatkan semua, why not gitu. Dan saya pikir ini mungkin perlu nanti rate terbaru nih dari Pak Andri kepada kita di Himpo. Berapa sih kalau umroh plus Turki? Katakanlah kalau kita mau grab lebih cepat ya Pak, di Januari kita mungkin udah bisa lakukan nih. Ya Januari, Februari ya. Ada event winter gitu kan, jadi banyak orang yang pengen menikmati suasana salju di sana. So dengan membayar sedikit lebih mahal tetapi dapat plus semuanya. Gitu. Saya pikir ini sesuatu atau udah punya jangan-jangan package-nya. Kalau untuk package karena kita kembalikan ke travel agency. Tapi jadi nanti kita hubungin Pak Iksan aja ya. Untuk tiket kita bisa bicarakan. Jadi yang tadi saya bilang juga kalau misalkan dari teman-teman Himpu bisa berkonsolidasi, konsolidasi dalam artian dijadikan series sekali keberangkatan minimal 15, dalam satu minggu ada 1 ada 2 kali keberangkatan selama 2 bulan 3 bulan. Nah, itu yang kita bisa akomodasi dengan harga spesial. Karena itu permintaan series. Yang ada permintaan dana. Itu apalagi ini suatu segmentasi yang ibaratnya di luar umroh lah ya. Jadi kita bisa plot. Kalau saya bayangkan kemungkinan berarti teknisnya umroh dahulu baru kita leisure ya, karena masuk ke Saudi sendiri itu harus ada karantina segala banyak karantina, ada PCR, ada 72 jam dan sebagainya untuk menghindari jangan sampai terlunta-lunta terkontaminasi. Betul. Itu ya, mungkin intinya dulu ya. Pokoknya dulu ya. Ya, memang sampai sekarang kan memang belum ada news resmi perihal transit passenger, transit visa juga belum. Dan tapi kita kemarin udah dapat kabar dari teman-teman di airport bahwa memang untuk tujuan keluar dalam artian cuma numpang transit dan keluar lagi itu sudah diperbolehkan di dalam sistem kami. Jadi sebenarnya tanpa visa ya? Tanpa visa kalau cuma transit. Betul, itu tanpa visa. Kayak Dubai lah ya. Maksimum 12 jam punya untuk connecting tiket untuk keluar. Maksimum 12 jam. 12 jam untuk connectivity time. Tanpa visa transit ya. Tanpa visa transit, itu cuma transit only. Menarik. Untuk beyond. Iya. Baik Pak Firman, mungkin itu agenda kita yang kita bahas saya hari masih ini. ada beberapa pertanyaan nih. Kapan lagi ketemu Pak Andri? Susah ketemu Pak Andri. Tadi Pak Rizka tadi sudah banyak bahas soal persyaratan umroh ya. Untuk usia bagaimana Pak? Sementara ini masih usia di atas 12 tahun ya. 12 tahun ya. 12 bukan 18 ya Pak ya? 12. Terakhir kita dapat edaran ya Pak ya dari Kementerian Umroh dan Haji itu. Jadi 12 tahun. Jadi kalau kita lihat dari kategori itu child masih belum boleh. Oke. Tapi kalau untuk terbang tanpa dianggapnya umroh adult sih nggak ada ya. Masalah ya, dianggapnya adult. 12 tahun ya. Kemudian tadi menarik bahwa ternyata sudah terjalin komunikasi antara Kemenak dengan Saudia ya, khususnya Saudi Air terkait dengan One Gate Policy itu. Tapi di satu sisi tadi Pak Andri menyatakan bahwa kiblatnya ke GAKA nih. Kemenak kiblatnya ke Haramain kemana? Kementerian Haji. Berarti belum tersosialisasi ya. Artinya kita termasuk kaget juga dengar bahwa loh ternyata vaksin non booster belum boleh kan untuk yang Sinovac dan Sinopharm. Tadi Pak Andri menyatakan belum boleh kalau dia tidak di booster. Kata GAKA-nya begitu ya. Sebetulnya ini
dua hal yang mungkin bisa di ini ya. Kalau misalnya Sinovac dan Sinopharm boleh diperbolehkan masuk ke Saudi Arabia, tapi karantina dengan booster. Oh, dengan booster. Dengan booster ya. Jika tidak di booster, Karantina institusi. Karantina ya. Karantina 5 hari jatuhnya ya. Betul. Jika tidak di booster, karantinanya menjadi 5 hari. Sebetulnya sih ya ini kalau di line di line sirkuler itu menyatakan bahwa yaitu kalau misalnya di luar 4 sekawan itu tadi, itu harus di karantina 3 hari. 3 hari. Oke. Iya. Artinya di booster tidak di booster dia diizinkan masuk ya Pak ya? Betul. Iya. Oke. Sebenarnya gini ya, kalau yang saya ketahui Gaka itu bunyinya nggak begitu soalnya. Harus booster kan? harus booster. Iya. Harus booster. Jadinya sebentar ya. Nah, jadi ya kira-kira bunyinya itu kalau misalnya tamu yang menyelesaikan 2 dosis vaksin berikut diterima dengan syarat telah menerima dosis tambahan dari 4 sekawan tadi. Ya, antara 4 dari 4 tadi. itu itu disetujui untuk masuk ke kerajaan, ke KSA gitu ya. Tapi ya ini peraturan yang mengenai vaksinasi gitu untuk booster, dengan booster. Nah, tapi di lain ini juga peraturan itu kalau yang tidak 4 sekawan itu harus di karantina tanpa membicarakan boosternya. Iya. Nah, pertanyaan saya Pak, di tanggal 23 ini banyak kawan-kawan kami yang dia hanya Sinovac tanpa booster karena Kemenak kiblatnya adalah ke Kementerian Haji Saudi, dikatakan boleh tanpa booster. Apa yang akan terjadi di tanggal 23 nih Pak? Kami ditolak terbangkah? Kalau kami dari arahan dari Saudi Airlines itu yang Sinovac dan Sinopharm itu harus di booster. Oke, clear gitu. Ya? Iya. Calon nggak berangkat nih 47 orang. Oke, harus di booster ya. Iya. Kalau di Gakanya memang bunyinya seperti itu. Oke. Artinya ya semoga dalam waktu dekat Pak Andri sudah bisa mengkomunikasikan ini ke Kemenak ya. Iya, betul. Karena kan Kemenak beda bicaranya sama kami. Biar sinkron Pak itu ya. Biar sinkron ya. Rahat sama Gakanya. Nanti jangan sampai kita udah siap visa, Pak Andri bilang nggak boleh check-in gitu. Iya. Nah, itu akan terjadi tuh. Iya, saya kira untuk kebijakan dari pemerintah Saudi Arabia sih mungkin dalam satu komando mungkin ya. Walaupun itu Kementerian Haji dan Umroh, nggak ada Gaka, semua mengikuti dari arahan dari Kementerian Kesehatan ya, Ministry of Health. Oke. Iya. Dan tentunya kalau Saudi Airlines mengikuti dari Gaka. Iya. Kiblatnya Gaka lah pokoknya. Betul. Tapi insya Allah tadi kan Pak Firman juga udah cek di webnya sudah muncul karantina 3 hari itu. Iya. Saya pikir sih sebentar lagi juga akan berubah ya? aturan Gakanya. Biasanya begitu. Karena emang sebelumnya cuma hanya 5 hari yang. Iya. Baru semalam sudah 3 hari dia. Malum ya peraturan ini kan berubahnya itu. Saudi kan begitu Pak ya. Ya bangun pagi lihat matahari berubah. Pak Firman lebih tahu peraturan. Tapi pada umumnya Pak, peraturan ya dalam hal ya virus COVID-19 ini kan tergantung dari situasi ya. Kapanpun itu akan melihat dari kondisi pada saat itu. Jadinya nanti berubahnya mungkin bisa dadakan ya. Bisa serta-merta ya. Kayak insya Allah lah tanggal 23. Pak Rizka, izin saya menyampaikan pertanyaan terakhir. Oke, silakan Pak. Ada 2 kali kami lihat, satu di situsnya Kementerian Haji dan kedua di situsnya Saudi Air sendiri, ada Umroh by Saudia. Mau lari kemana nih Pak? Umroh by Saudia B2C kah? Atau only B2B? Sebetulnya sih lebih ke B2C ya. B2C. Karena awalnya dibukanya ini memang untuk tentunya kalau dalam hal kita ada sebetulnya ada holiday by Saudia sama umroh by Saudia. Terutama umroh by Saudia ini tentunya ada jamaah atau
asal dari Eropa ini sebetulnya. Oh, ya, mereka kan tidak untuk Indonesia ya? Bapak lagi disarang himpuh nih. Sebetulnya gini, jadi kan kalau mereka itu tidak jadi memperlakukan ya perjalanan umroh ini sama seperti kayak traveling biasa. Okay. Jadi paket ya, kalau kita misalnya paket ke Singapura, paket ke Jepang seperti gitu ya. Dan dari airlines-nya atau tentunya dari airlines negara kita sendiri, Garuda menawarkan paket itu ya. Nah, ini sama dengan Saudi Airlines menawarkan paket wisata, baik itu leisure biasa maupun umroh itu ke penumpang dari mungkin dari daerah negara Eropa. Kan di Eropa kita ada 11 destinasi. Nah, tentunya kan ada penumpang yang akan ke Saudi Arabia melakukan umroh, itu bisa booking melalui umrohbysaudia.com. Oke. Gitu. Sahabat Himpuh, ini jawaban dari Pak Andri yang bikin kita deg-degan sebenarnya. Jangan khawatir Pak Firman. Karena ternyata memang tujuannya B2C ya. B2C dan cepat atau lambat teman-teman B2C itu akan menyapa Indonesia. Dan Saudi sudah menyiapkan dalam bentuk package termasuk visa Pak ya. Masuk visa umroh lengkap dengan tiket dan akomodasi. Saya belum coba tuh. Ini belum perkiraan berapa sih? Belum. Kita juga sih baru ngeklik-klik kemarin awal-awal itu di launching di web kita juga masih agak error. Dalam artian pada saat di mudah-mudahan error terus ya. Pada saat diklik dia kayak hyperlink ke page lain ya Pak ya, dan gitu. Jadi masih dalam itu. Lagi pula benar kata Pak Andri juga, web ini kan bersifat worldwide. Dalam artian tidak hanya khusus mengakomodasi Indonesian market. Justru itu bahayanya. Tapi dengan karakteristik dengan jamaah Indonesia, insya Allah sih saya tetap optimis dan yakin di sini peran travel agent PPIU itu sangat besar. Dengan karakteristik kalau yang saya lihat itu, dan kami juga siap, dan lagi pula tidak ada permintaan secara grup melalui web. Ya harus perorangan ya. Betul, jadi itu kita siap akomodasi. Karena pengalaman banyak orang Indonesia yang pengen cari murah melalui web saja, ujung-ujungnya minta dilayani ke kami. Padahal semua purchases by web harus refer to web. Mandiri lah ya. Either refund, change, whatever itu proses tiket should be referred to Saudi web. Tidak boleh kita ikut campur sebenarnya. Nah, tapi ya itu kadang makanya karakteristik Indonesia ini masih sedang dilayani. Nah, betul Pak Firman. Oke, baik Pak Firman. Siap. Terima kasih banyak Pak Andri, Pak Iksan. Sama-sama sudah datang ke kantor kita di Himpuh, dan teman-teman ada beberapa sedikit catatan yang kita bisa tarik ya dari obrolan kita hari ini. Pertama, mengenai peraturan vaksin, Saudi Arabia akan menggunakan peraturan yang digunakan dari GACA, yaitu pertama masalah vaksin untuk yang 4 sekawan ya, PMJA, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson dan juga Astra itu bisa masuk ke Saudi tanpa harus karantina. Kemudian untuk yang di luar itu di Indonesia khususnya menggunakan Sinovac dan Sinopharm, mereka harus ditambahkan dengan booster dan karantina 3 hari ya, dan karantina 3 hari. Kemudian bagi yang tidak bisa terbaca sertifikat vaksinnya, ini kemungkinan akan dibuat menjadi 5 hari. Tapi bayan sistem yang dilihat oleh Pak Firman tadi, angka 5 udah berubah menjadi 3 ya. Mudah-mudahan ini tanda-tanda baik. Tanda-tanda baik ya. After podcast ini nanti ada perubahan dari GACA. Kemudian yang kedua, untuk masalah prokes buat penumpang, jangan khawatir, Saudi sudah menggunakan sistem menerapkan HEPA filter yang bekerja baik selama penerbangan, baik di awal maupun sebelum landing, membuat kita akan mendapatkan udara yang bersih, terhindar dari virus corona insya Allah. Kemudian juga untuk masalah penerbangan, Saudi di bulan Desember ini memberikan spesial promo di harga 10.400 dan 8 orang sudah bisa disebut sebagai grup gitu ya, tapi masih no FOC. Dan untuk kedepannya insya Allah akan ada sebuah sistem agent portal buat kita selaku penyelenggara yang akan membantu bagaimana mereservasi tiket dan seterusnya, sehingga memudahkan kita dalam
mendapatkan tiket Saudi Air di Indonesia. Baik, mungkin itu Pak yang kita mesti dapat hari ini dan membuat kita jadi lebih semangat. Iya. Ya. Insya Allah. Semangat terus Pak. Semangat terus. Ya. Saudi tadi juga berjanji mau memberikan spesial price gitu ya untuk umroh lanjutan. Betul. Baik itu ke Turki maupun ke Eropa. Betul. Plus Aqsa juga itu banyak Bisa, Pak. betul. Ya, yang mudah-mudahan jadi solusi bersama. Amin insya Allah. Baik, saya kembalikan ke Pak Firman, silakan. Oke. Terima kasih. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Himpo yang sangat kami banggakan, podcast acara ini Talk to Him sudah menghasilkan beberapa kesimpulan yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Tamu-tamu yang hadir di sini orang-orang yang luar biasa dari Saudi Air, dan kabar baiknya adalah bagi Anda yang sudah memiliki atau mendapatkan 2 dosis dari vaksin jenis Sinovac dan Sinopharm, maka jangan khawatir, sudah bisa berangkat untuk menunaikan ibadah umrah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Namun ada catatannya bahwa bagi jamaah yang memiliki atau sudah divaksinasi 2 dosis dari jenis vaksin Sinovac dan Sinopharm, maka di Saudi Arabianya nanti Bapak dan Ibu akan dikarantin selama 3 hari 2 malam. Sedangkan bagi jamaah yang sudah memiliki vaksin 2 dosis dari jenis AstraZeneca, kemudian Pfizer dan Moderna, serta 1 dosis dari vaksin Johnson & Johnson, maka ketika tiba di Saudi tidak perlu lagi melakukan karantin, alias langsung bisa melakukan kegiatan untuk berumrah dan lain sebagainya. Dan tadi statement yang jelas sekali dari Saudi Air bahwa Saudi Air siap untuk menerbangkan para jamaah umrah asal Indonesia ini dengan direct flight tentunya, dan insya Allah dalam waktu dekat juga selain Jeddah maka Saudi akan mendarat di Madinah. Demikian sahabat Himpo, terima kasih banyak sudah hadir, sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa di podcast Talk to Him berikutnya. Tetap semangat, sebentar lagi umrah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.